Saudara-saudara kekasih, dimanapun saudara berada, salam sejahtera. Saya yakin dan percaya pagi hari ini adalah pagi sukacita untuk kita semuanya. Amin. Apa kabarnya? Ya, satu persatu pagi hari ini terimalah sukacita yang dari surga. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini. Sudah dipersiapkan dengan perjamuan kudus. Biarlah kita boleh mendapatkan senantiasa kekuatan baru. Amin. Biarlah kalau kita menaruh tempat perlindungan kita kepada Allah, kita boleh aman, tenteram, tenang hati kita. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Mazmur 73 ayat yang ke-28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin, saudara. Saudara menaruh tempat perlindungannya kepada siapa? Taruhlah tempat perlindungan kita kepada Tuhan Allah. Kita akan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan hati ini semakin takut, semakin menghormati. Saya percaya kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Ulangan 6 ayat 13 mengingatkan kepada kita. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Pagi hari ini kita mau ibadah, kita mau satukan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, amin. Dengan hati yang takut, dengan hati yang gentar, dengan rasa hormat kepada Tuhan. Dan biarlah ibadah kita berkenan di hadapannya. Dan Tuhan sediakan dalam Mazmur 31 ayat yang ke-20. Alangkah limpahnya. Amin, saudara. Baca sama-sama, ayo dengan suara yang keras. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Oleh sebab itu tadi saya katakan, kepada siapa kita berlindung? Kita berlindung kepada Tuhan dengan rasa hormat dan takut. Dan Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah limpahkan kebaikan yang Tuhan sudah simpan bagi orang yang takut akan Tuhan. Amin, saudara. Dan Tuhan lakukan semuanya ini kepada orang yang berlindung pada Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Kita siapkan keberadaan kita. Kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Sekalipun lewat online, saya percaya Tuhan hadir di tengah kita. Tuhan ada di dalam keluarga. Dan Roh Allah itu lebih besar dari segala apapun. Karena kita sambut Tuhan senantiasa. Karena kita harapkan Tuhan senantiasa. Karena kita hanya berlindung kepada Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah, buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, buat nafas kehidupan, buat apapun yang telah kau sediakan bagi kami. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami bersama keluarga, kami bersama teman-teman, kami boleh ada di hadirat-Mu Tuhan. Usir segala kuasa setan iblis yang mengganggu. Baik dari dalam hati dan pikiran kami berdoa dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mengasihi kami.
Bapa yang baik ada di tengah-tengah kami. Urapi Tuhan sebentar hamba-hambamu yang melayani. Urapi kami semua, dimanapun suara ini bisa didengar, dimanapun kami berada, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya pengurapan dari surga turun atas setiap kami. Oleh sebab itu Engkau bersihkan, sucikan, kuduskan hati kami ya Allahku. Apabila nanti sebentar kami boleh menyatu dalam tubuh dan darah-Mu, kiranya pengurapan dari Allah yang Maha Tinggi turun atas setiap kami. Kami buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Seperti Tuhan yang kita sembah ada Tuhan yang luar biasa, amin. Mari sama-sama saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Yeay. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yeay. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan hati bersyukur. Masuk di hadirat, Membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, haleluya, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Engkau baik, amin. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik, lebih sungguh lagi, setia-Mu tak pernah berubah. dengan semangat. Engkau baik, sangat baik, Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih
Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Sepertinya masih semangat. Selalu ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Betapa besar kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Betapa besar kasih-Mu Yesus Tuhanku, tiada berubah selamanya. Betapa ajaib kuasa-Mu dalam hidupku, ku mau bersorak masyurkan kebesaran-Mu. Kau teramat baik, kasih setiamu tiada berubah. Engkau sungguh baik, kau teramat baik, kasih setiamu sampai selamanya. Betapa besar kasih-Mu Yesus Tuhanku, Tiada berubah selamanya di dalam hidup kami. betapa ajaib kuasa-Mu dalam hidupku, ku mau bersorak masyurkan kebesaran-Mu. Engkau sungguh baik. Kau teramat baik, kasih setiamu tiada berubah. Engkau sungguh baik. Kau teramat baik, kasih setiamu sampai selamanya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik, kasih setiamu tiada berubah. Engkau sungguh baik, kau teramat baik, kasih setiamu sampai selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan sampai selamanya. Sampai selamanya. Kasih setia Tuhan sampai selamanya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Betapa baik Tuhan kita. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti pujian tadi mengatakan, Engkau sungguh baik, teramat baik. Tuhan kita begitu baik dalam hidup kita. Dia sungguh baik. Dia membuktikan kasih-Nya hingga pada sampai saat ini. Kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan nafas yang sempurna. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di hari-hari yang jahat ini, terkadang kita merasa takut. Takut dengar berita, dimanapun berita, di media sosial, di televisi, dimanapun berita tentang kematian, tentang virus corona yang merajalela di Indonesia. Secara manusia kita takut. Kita benar-benar takut. Tapi kita percaya ada perlindungan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya yakin, saya percaya, saya boleh ada sampai saat ini. Bahkan saya bisa berdiri di depan ini, di depan Bapak Ibu. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih-Nya. Semua karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kayak bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, sebab Kau cahaya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu Tuhan, seumur hidup kami masuk dalam rencana-Mu Yesus.
Engkau yang layak ditinggikan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang layak disembah. Haleluya. Tiada Allah sepertimu Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang setia, Engkau mulia Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan, Raja di atas segala raja Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mengiringmu Tuhan seumur hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan mengiringmu seumur hidupku. Mari saudara, kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Mengiringmu Tuhan, masuk dalam rencananya Tuhan. Pikiranku, Mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah. Mari serahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Harapan kita hanya ada di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan teguh bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini dengan sungguh. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini dengan sungguh lagi. Mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk
Inilah ungkapan hati kami Tuhan. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, bentuklah kami Tuhan menjadi bejana yang indah di mata-Mu Tuhan. Bejana yang sedap dipandang serta memuliakan Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, bagi keluarga kami, orang tua, saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami rindu menjadi saksi-Mu Tuhan, bagi lingkungan di mana kami berada Tuhan, tetangga kami, kerabat kami yang jauh Tuhan. Kami rindu mereka mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena kami yakin percaya Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, jadikan kami bejana-Mu yang indah Tuhan, supaya kami boleh dilihat dunia ini ada Kristus yang hidup di dalam kami. Kami boleh menjadi kesaksian yang hidup bahwa Engkau adalah Tuhan, bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau yang layak disembah oleh seluruh makhluk di bumi maupun di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, bentuk kami dengan firman-Mu Tuhan, karena kami meyakini kuasa dari firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah saat ini Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba yang mau dididik, yang mau dibentuk, yang mau melakukan kehendak Bapa. Setiap kuasa-kuasa di luar kuasa-Mu yang mencoba merampas kebenaran firman Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau jauhkan dari tempat ini, Engkau jauhkan dari pikiran kami, Engkau jauhkan dari hati kami, kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang terus berkarya, mematraikan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi dengan kuasa otoritas yang daripada Tuhan sendiri. Berikan hikmat, marifat, karunia yang daripada Engkau Tuhan, supaya melalui hamba-Mu Engkau menyatakan kehendak-Mu Tuhan. Dan setiap yang mendengar firman-Mu hari ini boleh diberkati, boleh dikuatkan, dimampukan menghadapi segala tantangan rintangan dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga firman-Mu benar-benar menjadi kehidupan, menjadi karakter, menjadi kepribadian kami masing-masing Tuhan yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat bergabung. Kalau yang baru pertama menikmati ibadah online, selamat datang di keluarga Allah. Biarlah harapan kami, saudara-saudara juga menjadi keluarga Allah, sekalipun kita masih hidup di bumi. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita hidup di dalam masa PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Level 4,
yang diperpanjang sampai 2 Agustus. Nah, saya percaya di dalam masa PPKM ini semua serba dibatasi, kegiatan kita dibatasi, kebebasan kita dibatasi. Ya. Mengapa pemerintah mengeluarkan aturan ini? Supaya menekan atau memutuskan rantai-rantai penularan COVID yang semakin melonjak dan semakin ganas. Saudara nggak perlu takut, tapi juga jangan ceroboh. Tetap taati protokol kesehatan. Saudara nggak perlu takut, tapi kita punya Tuhan yang besar. Amin. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku kuat, aku sehat bersama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan itu. Dan pagi hari ini, bila kita hidup di dalam masa PPKM ini, kita juga punya PPKM. Yaitu percayalah, pasti Kristus menolong. Haleluya. PPKM dari pemerintah, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang sampai 2 Agustus entah diperpanjang entah tidak menuju herd immunity. Tapi kami percaya PPKM yang dari Tuhan, percayalah pasti Kristus menolong. Kalau pagi hari ini kita ada, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita ucapkan terima kasih. Di tengah semakin ganasnya COVID, Tuhan masih memberi saudara kesempatan. Tuhan masih memberikan nafas. Amin. Oleh sebab itu milikilah hati bersyukur kepada Tuhan. Inilah ujian kita. Inilah pertarungan kita. Mazmur 11 ayat yang kelima mengingatkan kepada kita, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Tuhan membenci orang yang mencintai kekerasan. Mari kita koreksi. Apakah kita keras hati? Apakah kita keras kepala? Kalau sampai pagi hari ini masih ada, kita tidak mau berubah, kita tetap membandel, kita tetap mengeraskan hati kita. Hati-hati. Tuhan tidak saja menguji orang fasik, tapi Tuhan juga menguji orang benar. Agar orang benar boleh benar-benar sejati, boleh benar-benar benar. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Waktu sudah sangat singkat. Dan ya, setiap hari saya sampai takut buka handphone. Ya, air mata tiap hari menetes. Banyak teman yang mendahului. Banyak orang-orang dekat saya yang mendahului, teman-teman yang dekat mendahului. Ya memang semua adalah waktu-waktunya Tuhan. Tapi itulah tujuan Tuhan. Bahwa Tuhan menguji hati kita. Tuhan menguji orang benar. Dan Tuhan menguji orang fasik. Dan Tuhan membenci kekerasan. Kalau kita masih diberi nafas, berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan. Kalau kita masih diberi kesempatan, jangan kita lewatkan kesempatan itu. Jangan kita buang percuma waktu yang Tuhan berikan. Menyesal, saudara. Pagi hari ini kesempatan yang indah. Untuk kita boleh lebih mengerti lagi. Apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Di seputar kita terjadi banyak hal. Kita gak usah kemana-kemana. Di seputar kita terjadi banyak hal. Semakin banyak orang yang terkapar. Semakin banyak orang yang terinfeksi. Bukannya kita bersukacita di atas penderitaan orang. Tidak. Tetapi prihatin. Tapi kita terus bawa dalam doa. Kita boleh semakin dekat kepada Tuhan. Dan kita boleh semakin mengoreksi hati kita. Jangan kita keraskan hati pada masa kesesakan ini. Jangan kita tawar hati. Kecilah kekuatan kita. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan melepaskan penyakit sampar ini. Kita lihat di dalam 2 Tawarikh Fatsal 7. Ayat yang ke-13b.
sampai 14. Kita baca bersama. Bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau masa epidemik ini, yaitu masa benar-benar penyakit sampar, penyakit wabah COVID-19. Sekarang bukan COVID-19 lagi. Jenisnya udah Delta. Dan sekarang bukan Delta lagi. Terkadang COVID-nya sudah negatif. Udah negatif Bu, udah negatif. Sudah keluar dari ICU. Tapi belum selesai saudara. Apa? Diserang dengan badai sitokin. Hati-hati. Nah, kalau sudah diserang badai sitokin, sudahlah. Selesai. Gak ada ampun lagi. Tuhan, tolong Tuhan. Jauhkanlah umatmu dari badai sitokin. Tuhan, tolong Tuhan. Setiap hari saya hanya berseru. Setiap hari saya hanya angkat tangan minta kepada Tuhan. Tolong Tuhan. Kalau Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatku, Tuhan punya rencana yang indah agar umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri. Mungkin kita tidak sombong, tetapi kita masih keras hati. Mungkin kita tidak keras hati, tetapi kita tidak mau berubah. Mari saudara kita merendahkan diri. Ngapain? Berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari yang jahat. Saudara, firman Tuhan demikian hebatnya. Tidak hanya nyuruh, tapi Tuhan beri jalan keluar. Tatkala Tuhan melepaskan, tatkala Tuhan mengizinkan pandemik, penyakit sampar ini. Tuhan mengizinkan wabah penyakit sampar, yaitu virus corona, COVID-19 ini. Kita minta kepada Tuhan, tolonglah Tuhan ya. Biar kiranya COVID-19 meningkat jadi COVID Delta, meningkat jadi badai sitokin. Tuhan tolong Tuhan, mari Tuhan, biarlah boleh cepat berlalu. Dan di dalam Yesaya 55, ayat yang ke-6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan. 6 dulu. Di sini dikatakan tatkala Tuhan izinkan semua terjadi. Kita nggak bisa ngelawan, kita nggak bisa berontak karena semua atas seizin Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Cari Tuhan. Amin. Jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita salahkan satu dengan yang lain. Jangan kita marah-marah. Jangan kita katakan, oh Tuhan, susah ini, susah itu. Tuhan izinkan. Untuk apa? Cari Tuhan. Selama ia berkenan ditemui. Nah saudara, saya sorot dengan kata selama. Selama adalah bicara soal waktu. Berarti ada waktu tertentu yang Tuhan siapkan, yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tiap hari diuji oleh Tuhan, kita nganggap kita orang benar, it's okay lah ya. Bukan orang fasik, iya. Tapi Tuhan katakan tiap hari Tuhan uji, aku menguji orang benar. Lalu apakah kita ada persungutan, apakah kita marah-marah, apakah ada sesuatu hal yang kita alami atau yang kita berontak. Kita sikapi ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan. Ya.
Jangan kita sikapi dengan hal-hal yang kesel hati, jangan. Di ibadah wanita saya katakan, orang yang kesel hati nanti akibatnya banyak. Tapi biarlah kalau Tuhan izinkan, pandemik ini ada, corona ini ada, dan Tuhan izinkan PPKM, pembatasan, pemberlakuan kegiatan kita. Ya sudah, kita belajar taat, kita belajar disiplin. Pasti Tuhan punya rencana yang baik. Untuk apa? Cari Tuhan. Amin. Ya Bu, kita kan mesti makan, cari uang, betul. Ya. Tapi Tuhan lebih dari segalanya. Kalau kita cari Tuhan, Tuhan buka jalan. Ya. Tuhan cukup cara untuk kita. Dan saya percaya kita tidak akan mati kelaparan. Cari Tuhan selama. Berarti ada waktu yang saudara akan cari nggak bisa. Ada waktu yang saudara mau cari sampai bagaimanapun lagi nggak bisa. Habis, waktu mesti pulang. Ada waktu nanti saudara katakan, oh sudah nanti aja. Nggak bisa. Cari Tuhan selama, yaitu bicara soal waktu. Selama Tuhan berkenan ditemui. Adanya di mana? Pada saudara. Selama Tuhan berkenan ditemui. Suatu saat nanti Tuhan tidak ada perkenanan lagi. Tuhan gak mau lagi ditemui. Habis waktunya. Dan cari Tuhan, berseru kepadanya selama ia dekat. Di dalam masa kita mencari Tuhan, berarti kita pendekatan diri kita kepada Tuhan. Pendekatan hati kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan kehilangan di antara kita. Itu yang Tuhan kehilangan di antara keluarga. Di dalam masa pandemik ini, tiap hari kita kumpul, papa, mama, anak-anak, cucu mungkin ada di situ. Ada tiap hari, ada pendekatan. Selama ia dekat, selama Tuhan dekat, berserulah kepada Tuhan. Mari ajak orang-orang yang terdekat ini untuk berseru kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Kita kembali di dalam Tawarikh tadi. Di dalam Tawarikh, 2 Tawarikh tadi, Fatsal 7 ayat yang ke-14 ya. Dan umatku yang atas namanya aku disebut. Nah, selama saudara mengalami segala pergumulan hidup, saudara nyebut nama siapa? Ya, pasti nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa dengan merendahkan diri kita. Kita bukan berdoa dengan marah-marah, dengan ngomel. Ya. Tetapi kita merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajah Tuhan. Dan berbalik dari yang jahat. Bukannya doa sih doa, tapi kejahatan jalan terus. Cari wajah Tuhan doa, tapi dosa buat terus. Hati-hati saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Mungkin saudara katakan, buktinya saya masih hidup. Iya, Tuhan masih sabar, Tuhan masih baik, Tuhan masih kasih kesempatan. Tapi selama itu tadi yang saya katakan, selama ia berkenan ditemui, ada waktunya Tuhan, ada waktunya kita. Untuk perkenanan Tuhan ada. Tetap di dalam 2 Tawarikh tadi. Selama ditemui. Kita berdoa merendahkan diri kita. Berdoa mencari wajah Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jangan berbuat jahat. Oh, saya enggak bunuh orang, Bu. Saya enggak mencuri. Saya enggak pula. Kalau kita tahu itu baik, kita tidak berbuat baik, itu pun dosa. Kalau kita tahu apa yang tidak berkenan itu pun termasuk daftar kejahatan. Maka Tuhan katakan kalau kita kembali dari jalan yang jahat, maka Tuhan mendengar dari surga. Bukan cuma mendengar doamu, tapi mengampuni dosa. Haleluya. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengampuni dosa kita.
Tidak ada satu ilah pun yang dapat mengampuni dosa kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia telah tebus kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia tumpahkan darahnya. Dia tumpahkan sampai pun hancur dari ujung rambut sampai telapak kakinya hanya untuk kita. Tuhan katakan, aku mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bukankah ini menjadi doa kita? Tuhan tidak hanya mengampuni, tetapi memulihkan. Bukankah ini harapan kita untuk memulihkan? Kembali lagi di dalam Yesaya 55 tadi. Cari Tuhan selama, ingat ya, selama, bicara soal waktu. Selama Ia berkenan ditemui. Berseru kepada Tuhan selama Ia dekat. Dan ayat ke-7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Udah, cukup saudara, cukup bandel, cukup selesaikan, jangan bandel lagi. Orang fasik yaitu orang tahu firman, tapi tidak hidup di dalam firman. Ngelawan aja terus, berontak aja terus, enggak mau berubah. Hafal firman, hafal. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Punya otak yang mungkin bakal nipu orang, bakal berbuat jahat. Sudahlah, akhiri, selesaikan. Minta ampun sama Tuhan pagi hari ini. Sebentar kita perjamuan kudus. Minta dibasuh oleh darah dan tubuh Tuhan yang nanti memberi kekuatan untuk kita tidak melakukan dosa lagi. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Ia, Tuhan, mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Katakan, amin. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau pagi hari ini kita ada di dalam rahmat Tuhan, kita ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan masih kasih kita nafas, Tuhan masih kasih kita hidup, kita bersyukur. PPKM ini, percayalah, pasti Kristus menolong. Haleluya. Di masa PPKM ini, ya saudara, mari kita pergunakan waktu pembatasan kegiatan ini untuk lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Yeremia 33 ayat yang ke-6. Yeremia 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka apa? Kesehatan. Nah mungkin saudara katakan, iya Bu, gimana suruh sukacita? Ya saya tahu sih Bu, hati gembira adalah obat yang manjur. Saya kan sakit, saya kan lagi dalam pergumulan, ya. Saya lagi dalam masalah. Tuhan tahu apa yang saudara hadapi. Tetapi Tuhan juga punya jalan keluar, punya firman. Tuhan izinkan. Orang benar 7 kali jatuh dia akan bangkit. Orang fasik 7 kali, jangan 7 kali, dia roboh habis selamanya. Maksud Tuhan memberikan supaya kualitas iman kita ada di hadirat Tuhan. Supaya kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Nah saudara, Yeremia 33 ayat yang ke-6 ingatkan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, katakan amin. Kesembuhan, katakan amin. Bagi saudara-saudara yang pagi hari ini sakit, mungkin bukan COVID, mungkin sakit apa, kepala, perut, jantung, kaki, tangan, apa yang saudara rasa? Imani dalam nama Yesus aku sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Ucapkan firman itu dengan hati syukur, bukan uring-uringan, bukan marah-marah. Tapi hati terima kasih Tuhan, Kau izinkan semuanya. Supaya aku lebih dekat kepada Tuhan. Supaya aku boleh mengenal Engkau lebih benar. Dan Tuhan akan menyembuhkan mereka. Dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Nah saudara, biarlah pagi hari ini boleh menjadi pagi kemenangan bagi setiap kita. Dan mungkin saudara tidak sakit, puji Tuhan.
Bu, saya sedang kesulitan usaha, saya sedang kesulitan dalam pekerjaan, saya sedang kesulitan dalam ekonomi. Dalam nama Yesus cari Tuhan, itulah kuncinya. Cari Tuhan. Pada waktu kita mencari Tuhan, kita bisa adaptasi. Oh Tuhan, oh iya saya ada yang salah. Sehingga Tuhan mengingatkan, memberitahukan, memperbaiki kesalahan, kekurangan kita. Mungkin ada yang sakit bukan COVID, kelemahan dari tubuh atau sakit yang bukan komorbid, tapi kebiasaan yang buruk. Ya. Kelemahan-kelemahan tubuh, kebiasaan yang buruk yang berakibatkan dosa. Dalam nama Yesus, percaya dalam nama Yesus. Ya. Mari kita tekadkan dalam nama Yesus, aku tidak mau lakukan lagi. Darah Yesus berkuasa. Mari saudara bertobat, benar-benar bertobat, haleluya. Kembali ke jalan yang benar, tinggalkan segala kejahatan-kejahatan. Ya Tuhan tolong, biarlah di dalam kelemahan tubuh, penyakit apapun, ya, penyakit otak, penyakit pikiran, penyakit hati, sakit bukan sakit hati lever, tapi yang rasanya ayo lepaskan. Inilah saatnya kita mencari Tuhan sehingga bersih hati, plong. Ya, saudara yang gak kasih dalam Tuhan, biarlah pagi hari ini sebelum kita bersatu dalam tubuh dan darah Tuhan, kita bersihkan hati kita bersihkan pikiran kita, sehingga tubuh dan darah Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mungkin saudara tidak sakit COVID, mungkin saudara tidak sakit kelemahan tubuh, kelemahan pikiran, sakit yang boleh dikatakan sakit. Tetapi pada pagi hari ini saudara sedang mengalami permasalahan rumah tangga, permasalahan dengan suami, permasalahan istri, permasalahan anak, permasalahan orang tua. Dalam nama Yesus, sudahlah saudara ngalah. Doa minta kepada Tuhan. Jangan tarung terus, jangan berantem terus, gak ada gunanya. Andai kata saudara menang, yang satu kalah, langsung satu pergi, bagaimana rasanya? Puas. Hati-hati saudara, jangan saudara terumpan dengan taktiknya iblis, hati-hati. Biarlah pagi hari ini kita membawa kemenangan. Sudahlah, jangan keraskan hatimu. Tuhan benci dengan kekerasan hati. Dan pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Yesus, terima kasih. Kalau masih hidup aja puji Tuhan. Kalau masih napas puji Tuhan. Kalau sehat aja lagi puji Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak boleh tumbuh dalam kesehatan. Sekarang COVID banyak yang menyerang anak-anak, saudara. Tetangga saya anak umur 6, umur 8 terkena COVID. Umur 10, umur 11 terkena COVID. Hati-hati saudara. Kita minta kepada Tuhan. Kita lari kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita berlindung. Dan orang yang takut kepada Tuhan, Tuhan memberikan kelimpahan segala kebaikannya Tuhan disimpankan, diberikan kepada kita. Amin saudara. Kalau pagi hari ini mungkin saudara, Bu saya enggak sakit, saya sehat, semua sehat. Cuman stres Bu, suteres Bu. Ya hati-hati. Jangan sampai saudara putus asa. Ada Yesus lebih segalanya. Kenapa orang suka frustrasi? Kenapa orang suka stres? Karena mengandalkan kekuatannya, karena tidak tercapai tujuannya, karena kecewa. Oleh sebab itu nanti jadi apa? Tawar hati. Firman katakan di Amsal 24 ayat 10. Kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kekuatan kita sudah kecil, iblis bukan lagi nguber-nguber, tinggal ditelan aja saudara. Hati-hati. Jangan kita terumpan dengan taktiknya iblis. Jangan kita terlena dengan gayanya iblis. Hati-hati.
Kita seringkali tidak menyadari akan adanya pembentukan Tuhan yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau memperbarui manusia batiniah kita. Yang Tuhan mau memperbarui manusia rohania kita yang berada di dalam diri kita. Itu sebabnya Tuhan izinkan ujian datang atas kita. Karena dengan adanya masalah dan cobaan-cobaan ini, Tuhan ingin melihat respon kita. Apa kita tetap berlindung pada Tuhan? Ataukah kita tetap memakai kekuatan kita? Bagaimana kita menyikapinya, Tuhan ingin melihat. Dari mimbar kudus ini saya katakan, tetap berlindung kepada Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Tetap minta tolong kepada Tuhan. Yesus satu-satunya penolong yang sungguh. Dimanapun suara ini didengar, dimanapun saudara berada, berseru Tuhan Yesus tolong. Dia baik dan dia mengasihi saudara. Dia mau menolong. Dan dia tidak pernah tinggalkan. Karena itulah firman Tuhan yang diingatkan kepada kita. Tuhan menguji ini kita semuanya. Karena manusia semakin tumpul hatinya, semakin tumpul pikirannya. Efesus 4 ayat 19 mengingatkan kepada kita. Perasaan mereka telah tumpul. Ya. Dengan kesibukan-kesibukan, kerepotan-kerepotan. Mungkin diberkati lebih, mungkin lebih lagi. Tumpul perasaannya. Ya kita sih nggak usah ngomong yang bagaimana, sekeliling kita. Kita dengar dari mass media, kita dengar dari manapun juga. Orang sudah tidak punya belas kasihan lagi. Udah elu gue. Hati-hati, makanya Tuhan izinkan. Tapi saya cukup salut dengan almarhum siapa tuh? Akidi ya. Saya ingatnya Mukidi aja, Akidi. Yang dia mempersembahkan, menyerahkan 2 triliun. Karena dia anak daerah Palembang, dia menyerahkan 2 triliun. Wah itu satu anggaran daerah itu bukan 2 miliar, 2 triliun dia serahkan. Ya, pada waktu almarhum meninggal, anaknya buka surat wasiat itu dan diserahkan. Saya salut saudara, orangnya nggak ada. Tetapi hatinya masih ada untuk bangsa Indonesia ini. Perasaannya masih ada, bagaimana kalau hidup susah? Bagaimana kalau nggak punya uang? Ya uang sih bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Dan segalanya ada di tangan Tuhan. Kalau kita lari kepada Tuhan, Tuhan yang atur semuanya. Bukan saya nggak pernah merasakan gimana nggak punya uang. Tidak, saya juga pernah merasakan. Tapi tatkala Tuhan izinkan semuanya, hanya berseru, Yesus, Yesus, aku percaya Kau Allah yang hidup pencipta langit dan bumi. Dan yang tidak pernah meninggalkan hamba-Mu ini ya Bapak. Aku percaya Tuhan punya cara. Tuhan banyak cara untuk menolong umatnya. Tapi Tuhan mau melihat respon kita. Tatkala Tuhan izinkan, kepada siapa kita lari? Apakah kita lari tetap pada kekuatan kita? Apakah kita lari tetap pada apa yang ada atau manusia-manusia yang kita lihat? Kita lari kepada Tuhan. Coba tampilkan tadi. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Hati-hati saudara, ini yang diumpan oleh iblis. Biarlah pagi hari ini satu tekad kita bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Karena kita melihat kondisi situasi yang ada. Bukan hanya orang di sana sini, tapi banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya berguguran dengan masa-masa yang Tuhan izinkan.
Tapi saya yakin dan percaya pagi hari ini bila Tuhan berbicara kepada kita, jangan keraskan hati kita. Saat ini telah menjadi lembah penentuan yang diperlukan untuk pertobatan kita yang murni. Pertobatan yang sungguh-sungguh melepaskan semua kejahatan dan berbalik kepada Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau untuk setiap kita. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Jangan meremehkan firman Tuhan. Tuhan menguji orang benar dan Tuhan menguji orang fasik. Dan pagi hari ini, sebelum kita menerima perjamuan Tuhan, Galatia 5 ayat 16 mengingatkan kepada kita. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini passwordnya, ini kuncinya. Hiduplah oleh roh. Roh R-nya huruf besar. Roh Tuhan, Roh Kudus. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Tapi kita kan masih injak bumi, Bu. Betul. Hidup oleh roh makanya. Sehingga kita tidak menuruti keinginan daging kita. Banyak sekali keinginan daging dan ayat yang ke-17-nya ingatkan bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Hati-hati, kita perlu Tuhan. Kita perlu kekuatan Tuhan. Balik lagi ke 16. Kalau kita tidak hidup dalam roh Tuhan, kita akan menuruti keinginan daging. Hati-hati. Jadi kalau orang jatuh bangun terus. Karena tidak hidup di dalam Roh Kudus. Tidak ambil tekad. Sudahlah, saya putuskan segala dosa. Saya tidak mau berbuat lagi. Saya mau hidup dalam roh. Apapun resikonya, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Coba ambil tekad itu saudara. Ya, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dikatakan bahwa daging banyak sekali keinginan bertentangan dengan roh. Tetapi ingat, kalau daging banyak keinginan, roh punya kekuatan. Sama-sama katakan, daging banyak keinginan. Tapi ingat, roh punya kekuatan. Manusia punya dua, manusia daging dan manusia roh yang ada di dalam tubuh kita. Kepada siapa kita beri makan, kepada siapa kita pelihara, kepada siapa kita hidupkan. Kita hidupkan manusia roh kita. Oleh sebab itu sarana yang Tuhan berikan adalah masalah. Bagaimana untuk menguji, untuk membersihkan, untuk melihat kualitas iman kita. Manusia yang selalu menuruti keinginan daging. Yuk kita kembali. Agar manusia roh kita hidup. Manusia roh kita lebih besar. Maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Daging punya keinginan-keinginan banyak. Yang menyeret kita di dalam dosa. Tapi ingat, kita punya roh Allah yang kita sering katakan, roh Allah yang dalamku lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia. Ya ini, hidupkanlah roh itu. Dengan apa? Itu tadi, yang tadi saya katakan berdoa, cari Tuhan. Berdoa, cari wajahnya, merendahkan diri, berbalik dari yang jahat. Itu jalannya. Biarlah pagi hari ini mari saudara, putuskan dari segala hal-hal yang tidak berkenan dalam nama Yesus. Kembali ke jalan yang benar. Jangan berlama-lama lagi. Tidak ada alasan bagi kita. Mau alasan apapun juga. Alasan uang, alasan pekerjaan, alasan apapun juga. Dalam nama Yesus. Jangan masuk dalam taktik iblis dalam nama Yesus. Singkirkan semua. Kembalilah ke jalan yang benar. Dan biarlah ujian-ujian kita yang Tuhan izinkan lulus di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau terima terus sukacita daripada Tuhan. Itulah kekuatan
takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku karena ada Yesus. Amin saudara. Tuhan gak pernah janji langit selalu cerah, langit selalu biru, tapi yang Tuhan janji, Tuhan menyertai sampai kesudahan alam. Terima kasih kepada Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini, sebelum perjamuan kudus, kita bersama-sama untuk perjamuan kudus, firman Tuhan ingatkan kepada kita di dalam 1 Korintus 11. Persiapkan roti dan hosti, dan biarlah nanti worship leader akan menaikkan pujian untuk saudara mempersiapkan hosti dan anggur sehingga kita boleh bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Ya, mari kita saudara, sebelum kita menyatu di dalam tubuh dan darah Yesus, firman Tuhan menghantar kita di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Kita akan baca silih berganti. Ayat 26 saya baca terlebih dahulu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Sama-sama. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menurut. Mari kita bangkit berdiri.
Kita berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa setiap hari Engkau menguji kami, baik orang benar, baik orang fasik. Tapi Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami jalan keluar untuk mencari Tuhan. Selamat berkenan. Selama adalah waktu yang Tuhan berikan, yaitu hari ini Tuhan, untuk kita terus mencari Tuhan dengan doa, datang kepada Tuhan mencari wajah-Nya, berbalik dari hal-hal yang jahat, tinggalkan semuanya. Bapa, ampuni kami ya Tuhan, ampuni segala kesalahan kekurangan kami, bersihkan kami Tuhan. Aku percaya yang sakit pun Tuhan tolong. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada mereka kesehatan, kesembuhan tadi yang kita sudah baca dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat tubuh-Mu ini Tuhan, kami menghargai. Kami percaya dengan iman tubuh-Mu yang telah tercecer, terbelah-belah Tuhan. Oh, tercabik-cabik di atas kayu salib untuk menebus kita. Dan ini ada di tangan kami, sucikan, kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik, amat baik, sangat baik. Tubuh-Mu boleh menyatu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tubuh-Mu boleh menyatu di dalam tubuh jasmani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus boleh mendapatkan kekuatan manusia batinnya, kekuatan manusia rohaniah kami ya Allahku. Sehingga kami boleh berkemenangan di dalam Engkau. Mari kita angkat cawan yang ada di dalam tangan saudara. Ini adalah darah Kristus yang telah tercecer dan telah tertumpah di kayu salib. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih tubuh dan darah-Mu boleh menyatu di dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini kami boleh dibangkitkan kembali. Kami boleh dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini kami percaya yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dimanapun saudara berada, yang sedang terpapar COVID, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus menyembuhkan. Percaya saudara, percaya Roh Allah lebih besar dari virus itu. Dalam nama Yesus, virus-virus COVID dalam nama Yesus keluar dari tubuh-tubuh pasien COVID. Terima kasih. Sakit yang bukan karena COVID dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, kuasa pilur-Mu juga menyembuhkan. Yang di dalam permasalahan Tuhan berikan jalan keluar. Yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan Tuhan. Biar pagi hari ini boleh menerima kekuatan baru yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pagi hari ini kami percaya kuasa bilur Yesus memberi kekuatan baru, memberi kesehatan baru, dan setiap anak-Mu terlindung. Oh Tuhan, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Setiap udara yang dihirup kuduskan, boleh mendatangkan kekuatan dan kesehatan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pagi hari ini kami bersuka cita karena roh Allah yang ada dalam kami lebih besar. Dan kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami, membawa kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah pagi hari ini kami boleh bersuka cita. Haleluya. Semua kita katakan amin. Haleluya. Nah saudara, saya percaya kita semua dikuatkan. Dan berita pagi hari ini, saya percaya semua sudah baca di grup. Ada perubahan jam doa pagi menjadi hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 4, dan doa siang hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 2 siang. Dan kami percaya kekuatan yang dari Tuhan, sekalipun kita hidup di dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, tapi kami percayalah, pasti Kristus menolong. Amin. Dan hari Selasa yang akan datang ada IWK, ibadah wanita keluarga Allah. Saya harap wanita-wanita sebagai penopang keluarga, sebagai penopang suami, perlu kekuatan yang dari Tuhan. Sekalipun online, tapi tidak menghalangi untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun online, tidak menghalangi untuk kita lebih kuat di dalam Tuhan. Satu dengan yang lain, kita boleh menyapa di dalam online itu. Puji Tuhan, jangan lupa hari Selasa ada IWK. Dan kami turut seperasaan duka atas berpulangnya ibu dari Ibu Ayin. Ibu Ayin, mamahnya telah berpulang, ada di Bangka dan sudah dikebumikan juga di Bangka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarga Ayin. Puji Tuhan. Dan saudara yang kekasih, saya percaya bila hati kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi, hati yang ingin selalu memberi, hati yang ingin selalu melakukan firman. Bagi saudara yang ingin mempersembahkan persembahan, ada di dalam line ini nanti, bisa dengan QR, bisa dengan transfer bank, dan saudara nanti bisa membaca ini semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Baiklah, bila saudara berkepentingan untuk mohon doa secara khusus atau ada sesuatu hal, bisa hubungi Ibu Gembala atau hubungi sekretariat. Ada juga daftar nomor teleponnya. Dan biarlah pagi hari ini kita akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama bagi bangsa dan negara kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita boleh bersama-sama bersyafaat bagi bangsa negara kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk orang-orang yang telah sembuh dari COVID, lebih banyak dari orang yang meninggal. Dan biarlah Tuhan sertai mereka. Dan Tuhan sudah menjawab doa-doa kami bagi mereka yang sembuh. Dan kami percaya Tuhan, Kau tetap beracara. Mari Tuhan Engkau tolong, agar yang sembuh boleh kembali mengucap syukur kepadamu. Karena di dalam hal ini tidak main-main lagi. Kau izinkan, tapi Kau juga memberi pemulihan Tuhan. Terima kasih. Engkau kuatkan, hiburkan bagi mereka yang kehilangan orang tua, kehilangan saudara, kehilangan kerabat. Tuhan hiburkan, kuatkan Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan, Kau berkati pimpinan Bapak Presiden RI, Bapak Jokowi, wakil beserta seluruh jajarannya. Kau memberikan hikmat-Mu Tuhan. Kau memberikan kekuatan yang baru. Biarlah Tuhan dengan hikmat-Mu, Presiden kita boleh melakukan kemampuannya Tuhan,
untuk benar-benar membawa Indonesia pulih. Indonesia Tuhan, Engkau tolong. Lindungilah pemerintahan Presiden Jokowi dari gerakan politik yang targetnya mengganggu jalannya roda pemerintahan, supaya program yang ada itu gagal. Jauhkanlah orang-orang seperti ini Bapak. Lindungilah pemerintahan kita di bawah pemimpinan Presiden Jokowi. Tuhan tolong ampuni mereka yang memanfaatkan kondisi pandemi ini dan masalah ekonominya hanya untuk kepentingan tertentu. Mari Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden kita Tuhan, beserta seluruh jajarannya yang ada, baik legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tuhan, Engkau tolong mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, berkatilah PPKN, perpanjangan PPKN ini level 4 di Jawa Bali yang akan diperpanjang sampai 2 Agustus nanti. Biarlah agar benar-benar menunjukkan hasil dalam upaya menekan lonjakan COVID-19 ini ya Allahku. Kau tolong Tuhan, dan kami berdoa untuk keamanan dan ketertiban di Jawa Bali Tuhan, dalam menerapkan PPKM ini agar tetap terkendali dari segala bentuk aksi penolakan PPKM dengan alasan ekonomi maupun politik. Tolong ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kami berdoa Tuhan agar pemerintah juga giat melakukan upaya testing, tracing, dan respon dari treatment, supaya Tuhan bisa menekan penularan lajunya COVID-19 yang semakin mengganas ini. Beri kemampuan kepada kepolisian, TNI Tuhan, dan kepolisian agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban di daerah-daerah yang menerapkan PPKM, agar tetap terkendali dari segala aksi pembangkangan dan segala motif ekonomi baik maupun politik. Mari Tuhan, Engkau ada di Indonesia. Belas kasihan-Mu Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para nakes Tuhan, para medis Tuhan. Engkau melindungi, beri kekuatan Tuhan, agar mereka yang di dalam garda terdepan boleh mendapatkan Tuhan perlindungan yang dari-Mu, dan Kau berikan kekuatan juga pada keluarga. Terima kasih Tuhan, agar pemerintah dan masyarakat yang isoman juga bisa ditangani Tuhan sebelum terlambat, dan kekurangan oksigen juga Engkau tolong ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau Engkau memberikan nafas kami oksigen yang gratis. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan kami boleh menghargai waktu yang Tuhan berikan, oksigen yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami juga mohon kemurahan-Mu untuk supaya kiranya COVID ini cepatlah berlalulah Tuhan. Belas kasihan-Mu untuk Indonesia. Biarlah pendidikan kedisiplinan, ketekunan, ketaatan Tuhan di dalam menjalankan protokol kesehatan boleh menyatukan hati kami kepada satu dengan yang lain untuk mematuhi protokol kesehatan dan menyatukan hati kami rendah hati untuk menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan para pelayan-Mu pagi hari ini yang sudah melayani. Berkati dimanapun mereka berada. Berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan. Sucikan dan kuduskan. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kau bukakan tingkap-tingkap surga. Kau curahkan berkat-Mu hingga berkelimpahan. Terima kasih. Secara khusus kami berdoa Tuhan, mohon perlindungan untuk anak-anak. Sekarang COVID yang banyak menyerang anak-anak. Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan. Kalau iblis ingin merampas masa depan dari anak-anak dan pemuda, Yesus, Engkaulah segalanya Tuhan. Kami berseru, kami mohon kiranya ya Tuhan, belas kasihan-Mu untuk Indonesia, belas kasihan-Mu untuk dunia ini ya Allahku. Tuhan, kami tahu Engkau punya waktu. Oh Tuhan, yang Kau katakan berkenan selama ia mencari Tuhan, selama Tuhan berkenan. Tuhan, biarlah ini terngiang-ngiang atas setiap telinga kami untuk terus mencari Tuhan dengan waktu yang Tuhan berikan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa dan kasih-Mu yang melanda Indonesia. Tidak hanya Tuhan melanda Indonesia sampai ke pelosok bumi manapun juga. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Terima kasih untuk perjamuan kudus boleh menyatu di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kekuatan yang dari Tuhan mengiringi perjalanan hidup kami, mengiringi langkah kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Pegang erat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Pegang erat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Berkati Tuhan. Kami ada di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kembalilah saudara-saudara ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati. Dan pagi hari ini boleh menjadi pagi berkat, pagi menang di tengah ujian-ujian yang Tuhan izinkan kepada kita. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam sehat untuk kita semua. Tetap taati prokes ya Bapak Ibu. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.